Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora. Dan dalam edisi Halo Diaspora kali ini kita akan ngobrol seru bersama dengan Dr. Edi Nuryatno. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan profesi baru dalam dunia kesehatan. Ya, dalam dunia kesehatan yaitu health informatics ya. Nah ini cocok banget kalau ngomongin bersama dengan Dr. Edi nih, karena beliau sendiri merupakan health informatician dan dosen dalam bidang ilmu health informatics. Dan langsung saja saya sapa. Halo, apa kabar? Terima kasih Mbak Sekar, halo lagi. Terima kasih sudah bersama dengan Voice of Indonesia. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Edi ini di tengah kesibukannya ya, pasti karena Pak Edi ini saya dapat informasi juga sebagai Ketua PPLN ya Pak. Wah, dapat dari mana itu? Ada informasinya. Nah, tapi boleh diceritakan tentang Pak Edi sendiri di sana sudah berapa lama Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Sekar, kurang lebih mungkin sudah lebih dari 1 dekade lah, baru sih kalau dibanding teman-teman yang lama di sini. Ada yang udah 20-30 tahun, saya mungkin baru 13-14 tahun sih. Oh, itu sudah cukup lama ya Pak ya. 13 hingga 14 tahun. Nah, ini di tengah kesibukannya juga nih menjadi Ketua PPLN, apalagi di sana kan jumlah WNI-nya cukup banyak ya Pak ya. Ini sudah mulai sibuk pasti nih dari kemarin ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Penuh, yeah. Oke, tapi di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk RRI Voice of Indonesia. Nah ini Dr. Edi Nuryatno, kalau anak-anak masih kecil ditanya cita-citanya jadi apa, kebanyakan kan jawabnya jadi dokter ya. Yeah. Nah, tapi ternyata ada profesi lain yang boleh juga jadi cita-cita untuk anak-anak nih. Jadi seorang health informatics nih, apakah profesi ini? Karena saya juga baru mendengar ada profesi ini, tapi kalau dari artinya ada kaitannya antara informatika dan juga kesehatan. Tapi langsung saja boleh dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Jadi sebenarnya memang betul health informatics mungkin masih asing ya di telinga kita gitu. Bahkan buat teman-teman yang bergerak di bidang profesi kedokteran itu sendiri. Jadi kalau boleh saya flashback ke belakang, itu mungkin baru sekitar 10 tahun ya dia memegang peranan di dalam dunia kesehatan. Kenapa demikian? Karena dia terkorelasi dengan teknologi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya health informatics itu? Jadi dia itu merupakan bidang studi ya, yang dimana dalam prosesnya dia mengembangkan, menerapkan proses, dia menggunakan teknologi ya dalam era digital untuk apa? Untuk memperoleh, memproses, mempelajari data-data dari pasien, kurang lebih seperti itu. Loh, kalau demikian gimana itu? Apakah tumpang tindih dengan profesi kedokteran? Tidak, karena WHO sendiri, kita tahu bahwa itu merupakan badan dunia di bidang kesehatan. Mereka melihat health informatics itu sebagai bidang transdisciplinary. Apa sih transdisciplinary? Jadi begini, umumnya kalau kita sekolah, terus kita sekolah lanjutan, kita berada dalam satu bidang yang sama. Nah, kalau transdisciplinary ini biasanya bisa dimulai dari bidang tertentu, terus dia bergeser ke bidang lain, namun memiliki pengetahuan yang blended luas, kurang lebih seperti itu. Menggunakan apa? Komputer tentunya, ya seperti itu, metodenya, teknologinya untuk mendukung bidang kesehatan. Dan itu bisa di mana-mana, bisa di kedokteran, perawat, gitu ya, farmasi, dentistry, bahkan epidemiologi. Yang terakhir itu kaitannya dengan COVID-19 yang terakhir kemarin kita hadapi. Demikian mungkin Mbak Sita. Oke, nah pertanyaannya apakah kalau untuk menjadi seorang seperti Pak Edi ini basicnya harus dari kesehatan atau dari informatika? Wah, pertanyaan yang bagus. Jadi
Bisa dari bidang kedokteran sendiri atau dari ilmu-ilmu kesehatan, itu tentu akan lebih baik ya. Namun demikian, sebagai contoh dari saya sendiri, saya memulai dari bidang engineering yang tentu berkaitan dengan teknologi. Namun dalam sekolah-sekolah lanjutan saya terakhir itu, saya lebih fokus ke dalam human mechanism. Nah, hubungannya adalah saya mempelajari teknologi dan terkait juga dengan kesehatan manusia, kurang lebih seperti itu. Sehingga saya memiliki base terkait dengan informatics-nya. Namun demikian, saya juga memiliki pendidikan lanjutan yang terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi bisa dari berbagai macam bidang. Dari berbagai macam bidang ya. Walaupun saya Iya. membayangkan nih jembatannya tuh lumayan ya. Ya lumayan. Itu ada jam terbangnya memang. Oh, ada Tidak jam terbangnya. bisa semerta-merta seseorang menjadi health information hanya karena dia sekolah. Belum tentu. Jadi ada jam terbangnya yang harus kita selesaikan. Yaitu ada kompetensi yang harus kita dapatkan. Dan itu banyak. Ada 52 kompetensinya. Wah. Ya, Oke. lumayan. Ya, karena kita berhubungan dengan manusia ya. Betul. Kita berhubungan dengan kesehatan, ya harus ada zero tolerance terhadap mistik. Kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih Pak Edi? Health informaticians. Iya. Saya beberapa kali diundang jadi keynotes ya di dalam conference, terus saya juga diundang dalam beberapa narasumber. Saya terus terang tidak memiliki data terkait itu, namun karena saya tergabung di dalam sebuah asosiasi yang terkait dengan health informatics, sampai dengan saat ini saya belum menemukan dari Indonesia. Wih. Mungkin itulah jawaban secara normatifnya. Jadi ini satu-satunya ya, dan yang pertama ya, dok. WNI barangkali, WNI. karena saya kan ada di Australia. Oke, kalau di Australia sendiri? Oh, tidak banyak, namun ada. Tidak Namun banyak. ada Jadi ya. kalau saya bisa katakan profesinya dari seluruh, kita lihat capacity di dunia kesehatan di dunia ini, ada dua macam. Ada yang disebut dengan practitioner untuk health informatics-nya, dan ada yang terkait dengan akademik, ya tentu dengan research, ya, terus dengan pengajaran dan sebagainya. Nah, kebetulan saya ada di dua-duanya. Jadi saya juga practice juga, dan ada di dalam saat ini saya bersama teman-teman ada di pengelolaan data cancer. Oke, baik. Dan kalau untuk di praktisi pun juga memang misalkan di rumah sakit begitu ya, atau di itu juga memang lebih banyak ke riset gitu kan ya, dokter ya, karena lebih banyak ke data seperti itu. Bisa riset, bisa bukan praktis. Seperti contoh begini, kita kan melihat ada kemajuan di teknologi klinis ya, di mana-mana. Jadi rekaman hasil diagnosa itu udah tersimpan dalam electronic record, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan teknologi sekarang mungkin Mbak Sekar pernah mendengar ada yang disebut dengan big data. Apa disebut big? Tentu karena datanya besar sekali ya, kapasitasnya di atas terabytes. Nah, data-data itu selain besar juga kompleks. Coba bayangin deh, misalkan ada seseorang sakit. Dia sakit, terus dia sakitnya misalkan dia perlu diagnosa dari darah, terus dia perlu ada citra medis dan sebagainya. Itu baru dari sekali datang. Belum nanti dia ada dirawat, dia diulang lagi segala macam. Jadi tentunya kompleks, dan sakitnya belum tentu sakit yang sama lagi kan. Lebih seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita punya rekaman dia dari awal sampai akhir, tentu kita akan makin tepat kan dalam memberikan treatment yang diperlukan gitu. Nah, kalau ini data-data kompleks ini dilakukan dengan cara-cara tradisional dan terputus-putus, maka ini akan menjadi gap untuk treatmentnya dia. Sebagai contoh gini, misalkan saya sakit nih, terus saya dirawat di rumah sakit A. Saya dilakukan di situ diagnosa, terus tes segala macam ya, termasuk citra medisnya, X-ray, bla bla bla, dan sebagainya. Terus ternyata pada saat mau akan dilakukan sebuah tindakan, ternyata peralatannya kurang komplit. Terus saya dipindah ke rumah sakit berikutnya, ngulang lagi.
Kebayang nggak? Iya, betul betul. Ulang lagi. Iya, Mm-mm. mungkin itu. Oh, jadi ini Kami lebih ke menjembatani itu. untuk menyebatani ini. Apakah ini kemudian menjadi data yang bisa diakses untuk dalam satu negara tertentu atau bagaimana, Pak? Baik, tentunya kalau yang namanya data pasien itu adalah data kerahasiaan yang Oh, bersifat kerahasiaan ya. individu. Ya, dan setiap negara punya perlakuan dan undang-undang tersendiri. Demikian juga dengan Indonesia, saya yakin, dan juga Australia. Kalau di Australia, pasien itu bisa mengakses datanya Mm-mm. melalui sistem yang disebut MyGov. Jadi MyGovernment itu adalah satu pintu untuk mengakses seluruh services yang ada di pemerintah. Mm-mm. Itu. Di Indonesia, saya pernah diundang beberapa kali menjadi narasumber dan saya mendengar saat ini akan ada yang namanya Satu Sehat ya. Mm-mm. Nah, itu saya kira adalah cikal bakal untuk menuju health informatics. Oke. Jadi sudah mulai ada kesadaran menuju ke sana ya, Pak ya? Betul. Oke, ini patut disyukuri bersama. Tapi kalau Ya. di Australia sendiri ataupun juga di negara-negara lain untuk profesi ini memang sudah menyadari betapa pentingnya ya dan mendesaknya akan profesi ini ya, Pak. Betul, betul. Sebagai contoh begini, kami memiliki pasien, dia misal katakanlah dia terkena melanoma cancer yang Mm-mm. berhubungan dengan kulit, di mana yang terlibat itu bukan hanya satu spesialis. Spesialisnya bisa mulai dari katakanlah onkologinya udah jelas, skin dokternya ya yang terkait dengan dermatitis, dermatologi, terus mungkin karena dia tersebar masuk ke arah sebarannya itu lari ke darah gitu ya. Di situ ada hematologinya dan sebagainya. Bayangkan itu data yang kompleks. Nah, dengan adanya health informatics itu diorkestrakan datanya. Sehingga teman-teman sejawat spesialis itu bisa melihat big picture-nya. Dengan demikian treatment-nya itu bisa dilakukan, harapannya adalah secara tepat, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak terpisah-pisah datanya. Kadang kita kan di refer ke dokter A, spesialis B, spesialis C. Nah, siapa yang mengorkestra data-data tersebut? Kurang lebih seperti Oke, itu. baik. Dan tidak hanya di orkestra, tapi mungkin apakah ada semacam apa ya? eh bukan penilaian ya, tapi mungkin ada pengelompokan lebih lanjut seperti itu ya. Iya, Eh, betul. Jadi ketika dilakukan sebuah analisis terhadap mm, data-data pasien tersebut, itu tentu ada klasifikasi yang berdasarkan spesialisasi masing-masing. mm-mm, Dan itu pasti akan ada pendapat medis dari setiap spesialis. mm-mm, Nah, pendapat medis itu kita rangkum. mm, Terangkum, di mana nanti dari rangkumannya itu akan mengarah, tentunya ada yang namanya diagnosis, prognosis, dan treatment. mm-mm. Nah, pada saat kita diagnosis dari masing spesialis itu akan terlihat prognosisnya masing-masing dan menuju ke arah treatment. Nah, misalkan dalam prosesnya, bagaimana kita bisa tahu ini sebarannya kemana? Tentu perlu kedokteran nuklir, misalnya terkait dengan eh, citra medis yang disebut PET scan, positron emission, kurang lebih seperti itu. Dan nanti larinya seperti apa? Jadi teman-teman nanti itu ada yang disebut dengan MDT, Mbak. MDT itu multidisciplinary team. Itu istilahnya seluruh spesialis yang akan mengerucutkan treatment terbaik buat pasien tersebut. Oke. Gitu, Mbak. Wah, sudah sekeren itu ternyata ya perkembangan dunia kesehatan di sana. Ya, saat ini memang untuk kebetulan saya ada di Australia Barat. Mm-mm. eh, Treatment, saya tidak bicara treatment yang lain, tapi umumnya untuk cancer itu kita bisa dikatakan memiliki teknologi dan kapasiti untuk melakukan proses analisis data yang memberikan treatment terbaik buat pasien. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke, baik. Dan analisis datanya ini memang tentunya kita berharap juga di tanah air juga ada yang semacam demikian ya, karena di proses pengkoleksian data saja juga
sudah lumayan PR gitu ya, apalagi sampai sudah ada analisis data yang kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada pasien itu sendiri. Tapi apakah selain kanker ada juga jenis-jenis penyakit lain yang membutuhkan eh, orang-orang seperti Bapak gitu? Oh, banyak, Mbak. Banyak ya? Sebagai contoh klinik, Heeh. misalnya kita memiliki klinik, klinik itu bisa klinik umum gitu ya. Mm-mm. Nah, di mana di klinik itu kan tentu data pasien itu sebenarnya kalau sekarang pada umumnya itu kan terrekod ya ke dalam electronic health recordnya. Nah, ketika kita melakukan proses itu tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari bagaimana treatment data-data terkait dengan kesehatan. Nah, Mm-mm. tampaknya health informatics kayaknya agak agak nanti punya standar yang berbeda-beda. Seperti Mm. itu kurang lebih ya. Dengan standarisasi seperti itu, kita bisa memberikan sebagai gini. Kita datang ke dokter ya, terus misalkan dokter umum, Mm-mm. general practice ya di Australia. Begitu kita datang mengeluh sakit ini, sakit itu, gitu ya. Terus si dokternya dia akan pull up semua historical data kita. Dia akan lihat ini kemarin pernah apa, kok sekarang jadi begini, gitu. Nah, dari situ nanti akan ada yang namanya kita menggunakan mesin learning. Mm-mm. Jadi mesin yang belajar untuk melihat rekaman medis yang ada, kira-kira seperti itu. Tentu keputusan akhir di tangan dokter, bukan di tangan mesin. Mm-mm. Cuman mesin ini membantu. Mm. Contoh lain, saya masih bisa bicara. Oh, masih boleh dong, Ini Pak. kebanyakan bicara. Mm. Contoh lain, Pak, biar kita makin ngerti gitu ya. Oke, contoh lain begini. Misalkan ini cita-cita saya ya dan Mm-mm. sekarang sedang dikembangkan sama teman-teman juga di tanah air dengan teman-teman salah satu kampus, saya belum bisa menyebutkan kampusnya. Jadi seperti kita lihat misalkan penanganan breast cancer, yang jadi baliknya ke cancer lagi, Mm-mm. breast cancer. Nah, kalau kita lihat ada tahapan-tahapan tentunya di dalam proses bagaimana breast cancer itu didiagnose sampai dengan dia ada tindakan. Namun demikian mungkin ya dalam prosesnya ada kendala-kendala peralatan yang mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Nah, kita mencoba untuk membuat aplikasi, ya tentu ini bukan apps yang kayak di HP, tentu ini aplikasi yang terkait dengan kedokteran, ya untuk membantu memfasilitasi kekurangan, misalkan mamogram, ya yang diperlukan untuk breast cancer, misalkan seperti itu. Nah, dengan apa kita membantu teman-teman yang di sini terkait dengan radiologi. Karena kita tahu kan harus di ultrasound dulu dan sebagainya. Nah, itu melalui dataset yang kita kumpulkan, si data-data itu si mesin belajar untuk melihat, oh ini ada tumor, tapi tumor itu kan ada dua. Ada yang sifatnya jinak dan ada yang sifatnya cancerous gitu ya. Nah, yang jinak itu disebut benign, yang cancerous disebut malignant. Nah, dari situ kita bisa si mesin meminta untuk belajar, memperlihatkan sehingga itu akan saving banyak waktu dari teman-teman di radiologi. Tentu keputusan akhir ada di teman-teman radiologi. Oke, apalagi kan ini juga penyakit yang berkaitan dengan waktu gitu ya, Pak ya. Jadi diharapkan tentunya juga menghemat waktunya luar biasa dengan ini ya, Pak ya. Iya, dan Tersebut ya. profesi ini dibutuhkan di mana-mana loh, Mbak. Iya betul. Banyak sekali di job search kalau dicari health Heeh, informaticians heeh. itu di mana-mana dan sayangnya masih sedikit gitu. Masih sedikit karena aturan yang terkait dengan hal tersebut yang tadi saya sebutkan kompetensi. Iya sih, saya juga membayangkan nih karena harus harus expert di bidang dua-duanya dan dua-duanya tuh juga susah gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak susah kalau di bidang kedokteran. Saya angkat topi setinggi-tingginya buat teman-teman yang bergerak di profesi kedokteran. Luar biasa. Oke, baik. Tapi Pak Edi sendiri boleh diceritakan nggak sih bagaimana awalnya kemudian bisa menjadi seorang health informatician ini? Karena kan ini juga sangat baru di Indonesia gitu. Bagaimana akhirnya bisa berjodoh dengan profesi yang luar biasa ini? Ya, sebenarnya juga tidak sengaja sih di Hmm, awalnya gitu ya. Jadi
terkait dengan penelitian saya sebenarnya di S3 saya gitu. Jadi saya menggunakan, ini jadi agak bahasa teknis ya. Ada yang namanya morfogenetik gitu. Nah dari situ saya melihat ternyata kalau kita lihat lagi lebih dalam, sel-sel itu bisa bicara, cuman kita nggak ngerti. Oh ya. Harus ditranslate. Istilahnya beginilah, sel-sel itu bisa nge-tweet, kalau bahasa Twitternya gitu ya. Dia bisa nge-tweet, cuman kita nggak ngerti apa yang dia utarakan. Atau Kurang lebih. diabaikan gitu ya. Kadang diabaikan, dan karena kita nggak ngerti bahasanya lain gitu. Bahasanya. Nah, ketika dalam proses itu saya melihat ternyata ini bisa ditranslate gitu ya. Ternyata ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti gitu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir informatics ini bukan hanya informatics biasa gitu ya, tapi bisa kita implementasikan ke dalam dunia kesehatan. Jadi titik awalnya memang dari sana gitu. Dari sana, dan saya mulai bergelut di situ secara tidak sengaja, dan sebelum saya selesai waktu itu proses S3 saya udah diambil sebenarnya diambil oleh salah satu institusi kesehatan di sini ketika itu. Oke. Nah, ya dari situlah awal mulanya. Oke, baik. Dan tentunya kita semua berharap ya nanti ada orang-orang lebih banyak lagi seperti Pak Edi yang juga bisa memajukan kesehatan di Indonesia. Apalagi jumlahnya banyak banget ini ya Pak ya. Orang-orangnya gitu ya. Saya sih sebenarnya kita punya kapasitas yang tinggi, sangat-sangat tinggi, dan Indonesia sangat memungkinkan. Saya yakin sekali. Jadi kalau kita produce banyak di bidang ini, atau kita membuka prodi baru gitu ya, dan sudah mau ada loh yang mau buka, saya juga belum bisa sebut perguruannya ya, khusus untuk spesialisasi terkait dengan health informatics, karena saya baru saja diundang bulan yang lalu untuk datang hadir di universitas tersebut. Jadi kemungkinan saya melihat masa depannya akan terbuka lebar. Amin. Tapi kalau untuk tadi kan Pak Edi sangat optimis ya dengan SDM kita ya. Jadi walaupun ada berapa tadi 52 ya. 52. Mungkin ada tips, bukan tips and trick ya, tapi apa yang perlu disiapkan misalkan untuk generasi muda kita lah yang ingin menjadi seperti Pak Edi. Baik, kalau kita dengar kompetensinya yang banyak itu mungkin kita jadi waduh, kok kayaknya kurang begitu. Saya deh gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak begitu. Coba kalau kita bedah satu-satu, misalkan apa sih yang kita perlu tahu? Ya, sebenarnya yang paling awal itu ICT. ICT itu apa? Information and Communication Technology. Ada kan banyak di Indonesia, betul nggak? Betul. Terus terkait dengan kesehatan dan biomedis, ilmu biomedis banyak di mana-mana ada. Terus information science, jadi ilmu yang terkait dengan informatics banyak jurusan yang menghasilkan itu. Terus apakah ada pengelolaan di dalamnya? Ada manajemen science. Ada apa lagi? Principle and methods ketika kita melakukan sebuah pengolahan data science. Ada. Terakhir, human and social context, itu yang di bidang kesehatan. Ada semua. Bayangkan itu digabungin, jadi udah gitu. Jadi ya balik lagi orkestra terkait dengan ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini seru banget ngobrol sama Pak Edi, tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lama lagi ya Pak Edi ya. Ini saya dengerinnya karena kayak namanya dosen ya, kalau cerita tuh enak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu teknis ini, saya udah berusaha banget nih. Takutnya nanti pendengar ini ngomong apa sih? Tapi nanti kalau misalkan aplikasinya yang sudah diluncurkan, nanti boleh kita cerita-cerita lagi ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih Mas. Baik. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat Pak Edi. Bangga sekali kita mendengarkan ada
diaspora Indonesia, WNI Indonesia yang memiliki begitu banyak prestasi dan juga mendengarkan berita membanggakan yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.